bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. aku dan seisi rumahku Mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan. seumur hidupku. Binda, Hah? Apa? kau happy ke hari ini? Happy? Saya pun happy. Kenapa? Sebab hari ini hari Sabat. Ya, saya pun happy sebab hari ini hari Sabat. Mari kita nyanyi. Mari. Happiness is to know the Savior living alive. Within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me. In close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if freedom's tough. I found the secret is Jesus in my heart. Happiness to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a time that leads to heaven. Happiness is the Lord. Selamat petang dan selamat hari Sabat. Bertemu kembali kita di rancangan online pada petang ini. Sepercaya Anda juga merasa gembira seperti saya dan Binda merasa gembira pada saat ini. Kalau kamu gembira pada Sabat ini, sila komen di ruangan di bawah. Happy Sabat sama kita semua. Dalam Yesus kita bersaudara, mari kita nyanyikan lagu yang seterusnya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Mari kita menyanyikan lagu pembuka kita, The Family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been
Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pimpinan Bapa sepanjang hari-hari yang telah berlalu dalam pekerjaan dan juga aktiviti seharian kami. Dan sekali lagi kami dapat menyambut hari Sabat-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau beserta setiap satu kami dalam perbaktian kami pada masa ini ya Bapa. Ampuni segala dosa dan juga pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan disampaikan oleh Family Ministry. Yang aku kenal tak kunjung mengerang. Di sore hari yang sepi, ibu berteduh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sampailah kini ku tenang di masa yang berat. Kala hidup mendesak dan nyaman sesat, Melindas gambar ibuku sewaktu berteluh. Kembali sayupku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Selamat petang sahabat, saya ucapkan kepada kita semua. Selamat datang ke acara pembukaan sahabat kita pada petang ini. Pada petang sahabat ini saya ingin mengungsikan tajuk pelajaran kita, yaitu apa yang Tuhan inginkan daripada anak-anak. Sepanjang bulan ini pelayanan keluarga telah berkongsi pelajaran bagaimana membina keluarga bahagia. Pada pelajaran pertama kita telah dikongsikan bagaimana Tuhan mencipta keluarga. Pada pelajaran kedua kita dikongsikan tentang cara bagaimana menjadi suami ataupun istri yang baik. Pada pelajaran ketiga kita juga dikongsikan tentang cara menjadi ibu bapa yang baik. Dan hari ini saya akan kongsikan kepada kita semua apa yang Tuhan inginkan daripada anak-anak. Sebelum kita teruskan, kita dengar dulu dua perkongsian dari adik Lia dan Cece tentang tajuk kita hari ini. What does God want from a child? In my opinion, God wants us to be obedient. Children and teens, as myself, should always obey and respect the elderly, especially our parents. Since small, we were taught to not raise our voice or talk back to our parents. Besides that, they also encourage us to be responsible and independent.
To me, it's a good practice that my parents have taught me. Parents don't have to be mean or abusive or harsh about it, because your child obedient to you is a reflection of their obedience to God. Sometimes, parents give us reminders or even rewards to make us obey. But it doesn't always work, and it won't make us be obedient straight away. We also need something more than that. We want an act of service. We want to feel affection and love from our parents. We want to spend time with them as much as we can and stay with them as long as we want. But because some parents are busy with work and they have no time to spend with us, we kind of feel neglected and unloved. And sooner or later, we will feel like we are not a part of the family anymore and slowly develop stress or depression. Parents have a big responsibility to teach us to be obedient. And learning to obey is God's ultimate plan to save our soul and will also prepare us for a fruitful and successful life. Happy Sabbath buat kita semua. My name is Ong Ying Chi, but my family call me Cece. Tajuk sharing saya pada hari ini adalah apa yang diingini Tuhan dari seorang anak. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sentiasa mengucap syukur pada Tuhan dalam segala hal melalui doa. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan kita juga harus membaca dan memahami Alkitab untuk lebih mengenali Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya dan saudara-saudara semua. Terlebih dalam keadaan sekarang virus COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia, yang menyebabkan banyak saudara-saudara kita yang terkorban. Tetapi saya sangat bersyukur pada Tuhan tetap menjaga dan mengubah saya untuk membaca Alkitab setiap hari. Mari saya menjemput semua anak-anak agar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mendengar nasihat ibu bapa kita. Karena orang tua kita yang melahir dan mendidik kita dari baby hingga dewasa. Mari anak-anak Tuhan, kita buka Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik Lia dan Ceci atas perkongsian tadi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, untuk mendapat keluarga bahagia, semua ahli keluarga itu memainkan peranan yang penting. Tidak kiralah bapa, ibu, ataupun anak. Kebahagiaan keluarga ini akan runtuh sekiranya salah satu daripada 3 cabang ini tidak bekerja sama. Ianya seperti sepohon pokok yang perlukan akar, ranting, dan daun-daunnya. Semuanya bekerja sama untuk kelangsungan hidup. Begitulah keluarga yang saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Jadi, untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, anak-anak juga tidak terkecuali. Anak-anak mempunyai peranan yang penting dalam hal ini. Karena itulah dalam hukum 10, yaitu hukum yang kelima, ada tertulis, hormatilah ayah dan ibumu. Persoalannya, mengapa anak-anak harus patuh kepada ibu bapa? Apakah yang Alkitab katakan tentang hal ini? Kita baca dalam Kolose 3 ayat 20. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berfirman, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 25 berfirman, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ia dia yang melahirkan engkau. Dalam Keluaran 20 ayat 12 pula berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, itulah yang Tuhan katakan, agar anak-anak perlu taat kepada ibu bapa mereka. Anak-anak yang taat kepada didikan ibu bapa ini akan menyenangkan hati Tuhan dan membuatkan ibu bapa mereka beroleh sukacita. Malah Tuhan sendiri katakan, anak-anak yang menghormati ibu bapa akan diberikan
umur yang panjang. Tetapi tekanan yang ibu bapak kita hadapi zaman sekarang amat mencabar. Anak-anak yang meningkat remaja khususnya amat sukar untuk dididik karena mereka ini mempunyai pendirian, keputusan, dan kemauan hati yang dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Anak-anak muda ini mempunyai ego dan mereka agak sukar menerima teguran. Kita melihat anak-anak sekarang bukan seperti zaman dahulu. Kalau dulu, apabila kita ditegur oleh ibu bapak kita takut untuk bersuara. Tetapi berbeza dengan anak-anak zaman sekarang. Apabila anak-anak ditegur, mereka akan melawan ibu bapak mereka. Mereka akan mengkritik ibu bapak mereka. Mereka akan mencederahkan ibu bapak mereka. Malah ada yang sanggup membunuh ibu bapak mereka. Jadi, apakah yang Tuhan katakan tentang hal ini? Apakah nasihat Tuhan? Dalam Amsal 1 ayat 8 berfirman, "Hai anak-anak, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah mensia-siakan ajaran ibumu." Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 berfirman, "Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati." Ya, sangat jelas nasihat Tuhan supaya anak-anak belajar untuk merendahkan hati mereka agar dapat menerima didikan ibu bapa, terutamanya didikan daripada ajaran Alkitab. Selain itu, ada satu perkara yang Tuhan tekankan dalam pelajaran kali ini, di mana Tuhan mau anak-anak muda agar berhati-hati memilih kawan. Karena ini merupakan cara yang paling mudah bagi setan untuk menggoda anak-anak muda agar hidup jauh daripada Tuhan. Karena setan tahu kelemahan anak-anak muda. Dia tahu bahwa pengaruh kawan itu lebih kuat daripada pengaruh ibu bapa. Kita lihat contoh dalam Alkitab, bagaimana Dina, anak perempuan Yakub, bersahabat dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Akibatnya, dia dan keluarganya ditimpa banyak masalah. Sebab itulah Tuhan mau anak-anak muda untuk berhati-hati memilih kawan. Karena ada kawan yang mendatangkan kebaikan, ada juga kawan yang mendatangkan kecelakaan, seterusnya menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya di sini, setiap ahli keluarga itu mempunyai pengaruh dalam mencapai sebuah keluarga yang bahagia. Setiap satu kita di sini mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan apakah nasihat Tuhan kepada kita semua? Tuhan katakan, jika Anda seorang suami, kasihi dan sayangilah istri Anda. Dan jika Anda seorang istri, hormatilah dan taatilah suami Anda. Dan jika Anda seorang ibu bapa, ajarilah anak-anak Anda untuk mengasihi Tuhan dan bimbinglah keluarga Anda untuk meletakkan Tuhan yang utama dalam keluarga Anda. Dan jika Anda seorang anak, patuhilah ibu bapa Anda dan dengarlah ajaran daripada firman Tuhan. Ingatlah, setiap ahli keluarga pasti melakukan kesilapan, tapi dalam segala perkara tunjukkanlah sikap rendah hati dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, agar berkat kasih Tuhan sentiasa hidup dalam keluarga Anda. Amin. Semoga perkongsian ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita sambut pelajaran tadi dengan menyanyikan lagu Aku dan Seisi Rumahku. Dalam kasih bersama melayani, saling mengampuni, di doa kami
Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan dalam kerajaan syurga, pada saat ini Bapa, kami bersyukur kerana Engkau telah memberikan kami kesempatan. Kami diberi peluang untuk mempelajari tentang bagaimana menjadi seorang suami, seorang istri, seorang anak-anak, yang mana kami mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia. Bapa di syurga, ajarilah kami untuk saling mengasihi, ajarilah kami untuk saling menghormati, ajarilah kami juga untuk saling mengampuni dan merendahkan hati kami terhadap satu dengan yang lain, agar berkat kasih Tuhan sentiasa tinggal dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kerana Engkau telah mendengar doa ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami pada malam ini. Jumpa besok di channel yang sama Pada jam 10.30 pagi, jangan lupa sertai kami ya. Happy Sabat!